Halo, Assalamualaikum. Indonesia akan menghadapi Malaysia nanti malam pukul 20. Tentu pertandingan ini bukan hanya saja wajib menang, tetapi juga tentang harga diri, di mana memang kita beberapa kali menjadi musuh bebuyutan bagi tim nasional Malaysia, dan kita juga pernah beberapa kali mengalami kekalahan di GBK terhadap timnas Malaysia, baik kelompok umur maupun senior. Tentu yang sangat diingat adalah Piala AFF 2010, di mana kita harus menang tetapi kita adalah kalah, dan juga Piala SEA Games 2011 kita juga kalah atas Malaysia, di mana kita menjadi tuan rumah. Dan kali ini di ajang Piala AFF usia 23 kita dipertemukan kembali dengan Malaysia. Tentu pertandingan ini sangat riskan. Kenapa sangat riskan? Karena Malaysia dikalahkan oleh Vietnam, Malaysia dikalahkan oleh Filipina, Indonesia mengalahkan Filipina. Dan apabila Malaysia pada saat bertemu dengan Indonesia menang atas Indonesia, maka posisi Indonesia terancam ya dari peringkat 1 dan juga peringkat 2. Karena untuk perhitungan klasmen di Piala AFF usia 23 ini itu berdasarkan head to head. Ya. Kalau misalkan kita saling mengalahkan, maka pertandingan menghadapi Brunei Darussalam itu tidak dihitung, dan untuk perebutan runner up pun tidak dihitung pertandingan melawan Brunei. Jadi head to head sangat menentukan. Kita hanya menang 1-0 terhadap Filipina, sedangkan Filipina menang 2-0 atas Malaysia. Dan apabila Malaysia menang atas Indonesia, maka posisinya sangat riskan sekali untuk Indonesia. Jadi kita harus waspada dan wajib memenangkan pertandingan ini. Di sisi lain memang kita harus menjaga harga diri atas Malaysia yang selalu menjadi musuh bebuyutan kita, yaitu Vietnam dan juga Malaysia, yaitu adalah tentang harga diri. Bagaimana kita bisa mempertahankan atau tidak mempermalukan diri di hadapan pendukung sendiri di GBK. Kita harus menunjukkan siapa kita, dan apapun bentuk permainan dan dari Malaysia harus kita bisa ladeni. Dan yang terpenting jangan sampai kalah, karena pertandingan seri melawan Malaysia pun itu seperti kekalahan, dan Malaysia pasti, media-media Malaysia pasti menganggap bahwa itu adalah sebuah kemenangan ya, karena bermain di kandang Indonesia. Dan sudah mulai ada sour dari beberapa media-media yang ada di Malaysia dan juga the netizen, bahwa pertandingan-pertandingan di GBK yang dimenangkan oleh Malaysia itu diungkit kembali ya. Padahal kita juga memiliki rekor bagus terhadap Malaysia. Makanya pertandingan ini bukan hanya sekedar kita wajib menang. Wajib menang itu sebenarnya tidak terlalu wajib, karena kita hanya hasil seri saja pun sudah cukup lolos. Tetapi tentang harga diri ya, lagi-lagi identitas bangsa sepak bola kita, di mana kita terakhir mengatakan bahwa FAM, Federasi Asosiasi Malaysia, terkena banned karena pemain naturalisasi Malaysia terkesan terburu-buru karena melihat progres dari tim nasional Indonesia. Intinya kita ada saling susul menyusul antara Indonesia dan juga Malaysia. Makanya nanti teman-teman silahkan ditulis kolom komentar bagaimana pendapat teman-teman mengenai pertandingan ini. Pertandingan ini sangat krusial. Di sisi lain tentang harga diri, di sisi lain memang kita membutuhkan poin, minimal kita 1 poin. Kalau kalah, kita ini mungkin bisa saja gugur, apalagi kalau kalahnya 2-0. Tapi mudah-mudahan tidak kalah 2-0 ya. Sangat disayangkan kalau kita kalah 2-0, tapi bisa saja di dalam sepak bola semua bisa terjadi. Hal yang tidak terduga pun kita bisa saja terjadi ya, itulah sepak bola. Tetapi dalam formasi timnas usia 23 yang dilatih oleh Gareth Vanderburg ini, saya rasa sudah cukup bagus, sudah cukup baik, di mana di belakang ada Kadek Arel ya, ada Kakang Rudianto, ada juga Muhammad Ferrari. Mungkin pilihan kapten nanti akan dijatuhkan pada Muhammad Ferrari. Di sebelah kiri ada Doni Pri Pamungkas, kanan ada Buffon, di tengah ada Arkan Fikri, ada Tony Firmansyah ya. Lalu ada juga strikernya James Raven. Itu pemain-pemain semua berkualitas dan bermain dengan sangat cepat, taktik sesuai dengan arahan dari pelatih Gareth Vanderburg. Namun sayang memang pertandingan menghadapi Filipina kita tidak mampu mencetak gol oleh
pemain kita sendiri. Artinya kita mendapatkan gol, mendapatkan kemenangan atas Filipina melalui gol bunuh diri. Tapi itu tidak masalah, itu merupakan alternatif ketika terjadi kebuntuan dan itu sah-sah saja. Maka pertandingan melawan Malaysia kita harus menguasai pertandingan seperti menghadapi Filipina dan harus bisa mencetak gol atau memanfaatkan peluang. Jadi pemain-pemain harus bisa memanfaatkan peluang. Kenapa? Kalau ini tidak terjadi atau misalkan pertandingan tersebut kita kalah atau sering, maka harga diri kita akan diolok-olok di media Malaysia. Begitu juga kalau kita mendapatkan kemenangan, maka kita akan mendapatkan kepercayaan diri dalam melangkah ke babak semifinal Piala AFF usia 23 dan ini sangat penting. Motivasi dan kepercayaan diri ini sangat penting, apalagi Malaysia ini dari zaman Bung Karno ya sudah ada slogan Ganyang Malaysia seperti itu. Maka sekali lagi ini bukan hanya sebuah kemenangan yang wajib kita menangkan, tetapi juga tentang harga diri dan identitas bangsa. Seperti itu, apalagi ini bermain di GBK Gelora Bung Karno, stadion kebanggaan orang-orang Indonesia ya, dari manapun. Kalau timnas Indonesia sudah main di sana, dari penjuru belahan rakyat Indonesia pasti menyempatkan hadir dan minimal banget itu akan menonton lewat saluran televisi. Oke, itu aja. Semoga timnas Indonesia memberikan yang terbaik ya. Pak Nabok juga memberikan seluruh ya formasi terbaiknya karena ini adalah pertandingan terakhir di grup dan mudah-mudahan kita bisa mencetak gol yang banyak dan mampu clean sheet dan amit-amit jangan sampai kita seri ataupun kalah, tapi dalam sepak bola bisa saja itu terjadi. Maka ya kita harus berjuang sampai akhir di depan pendukung kita sendiri dan pasti pertandingan malam ini akan ditonton oleh Pak Erick Thohir ya. Mudah-mudahan itu juga menjadi support tambahan untuk pemain timnas usia 23 yang dilatih oleh Gerard Van den Berg. Oke, demikian. Wassalam.